Ada nggak yang kemudian merasa dari mereka udah naruh duitnya di saya merasa kata-ketir? Ada tidak? Saya tanya sama OJK, nggak ada yang lapor. Saya ini Ustadz, insya Allah saya ingin menunjukkan kepada masyarakat. Gini loh, kalau kemudian ada kesalahan, ada kekurangan, ya kita kemudian harus fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Teman-teman, saya sedang di sebuah perjalanan ya, menuju sebuah lokasi yang berkaitan dengan investasi patungan usaha. Nah, apa itu? Ya, Hotel City. Nah, teman-teman, ada sebuah pernyataan dari, kalau sekarang mungkin bisa disebut mantan karyawan ya, mantan karyawan dari ya jajaran Yusuf Mansur ya, bisnis usaha Yusuf Mansur, yang terkait dengan ya orang yang seharusnya memegang Yusuf Mansur. Nah, yang memegang bisnis ini ya teman-teman. Nah, Hotel City, kalau kita melihat dari di Wikipedia, bahwasanya Hotel City itu dikelola oleh Jody, salah satu pendirinya, dan Yusuf Mansur ya. Nah, sedangkan teman-teman, dalam sebuah konsep investasi yang dibangun Yusuf Mansur, patungan usaha itu dulu sempat dihentikan oleh OJK karena dia itu tidak berbadan hukum. Jadi Yusuf Mansur ngumpulin uang itu karena tidak berbadan hukum, jadi dihentikan. Sampai ada masalah kan, timbullah pernyataan, timbullah permasalahan, dan akhirnya BUMN pun waktu itu Dahlan Iskan ikut turun tangan gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa simak video berikut ini ya untuk sebagai wacananya. Check it out. Akhirnya Ustadz Yusuf Mansur memenuhi janjinya untuk mendatangi kantor orientasi jasa keuangan atau OJK hari Senin pagi kemarin. Pemanggilan OJK ini guna meminta keterangan dari Ustadz Yusuf Mansur berkenaan dengan usaha bisnis yang dikelolanya. Benarkah pihak OJK menemukan penyimpangan terkait pemberitaan tentang dugaan investasi bodong? Ini kan prosesnya bermasalah, kurang sempurna di soal pengumpulan dana masyarakat. Nah, ini yang saya sempurnakan, dan ini ilmu baru buat saya. Yang mesti dibenerin soal itunya loh. Ini nih investasi orang ini apakah sedekah, apakah PT kan gitu, apakah pegang saham. Nah, tadi udah dikasih tahu langkah-langkahnya apa. Bisnis yang dikelola Dai Muda ini adalah dengan cara penghimpunan dana masyarakat melalui patungan usaha dan patungan aset. Kabarnya beberapa orang yang ikut andil dalam investasi ini ketar-ketir ketika mendengar soal kabar yang menyebutkan jika usaha yang dijalankan sang ustadz tak mengikuti aturan yang berlaku alias belum memiliki aspek legal. Benarkah kecemasan para donatur ini membuat OJK menghentikan sementara transaksi pengumpulan sedekah ini? Dan nggak yang lapor. Ada nggak yang kemudian merasa dari mereka udah naruh duitnya di saya merasa kata-ketir? Ada tidak? Saya tanya sama OJK, nggak ada yang lapor. Saya ini Ustadz, insya Allah saya ingin menunjukkan kepada masyarakat. Gini loh, kalau kemudian ada kesalahan, ada kekurangan, ya kita kemudian harus fair. Penutupan ini bukan dari OJK, tapi dari saya pribadi. Inisiatif saya sebagai Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kekhawatiran OJK berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai. Nah gitu teman-teman ya videonya. Jadi wacana penutupan itu karena patungan usaha itu tidak menggunakan badan hukum, sehingga sama pemerintah itu ya terutama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu menutup usaha tersebut karena bertentangan dengan undang-undang investasi dan undang-undang perbankan tentunya. Nah, alhasil lahirlah sebuah karena Yusuf Mansur kesulitan untuk membuat perusahaan investasi ya teman-teman, perusahaan yang berkaitan dengan investasi, karena ini sifatnya publik, jadi kan nggak mungkin nih mengambil investasi yang bersifat publik.
maka lahirlah Koperasi Merah Putih. Nah, sebelum Koperasi Merah Putih ya teman-teman, ada orang yang disarankan untuk menggunakan koperasi daku untuk melakukan pembayaran. Itu ada ada tanda buktinya teman-teman, melalui koperasi daku untuk melakukan pembayaran. Dan jadi berkaitan dengan daku ya. Terus kemudian muncul Koperasi Merah Putih. Ada juga yang menggunakan Koperasi Merah Putih, dan akhirnya jadilah Koperasi Indonesia Berjamaah. Nah, teman-teman kan tahu ya, Koperasi Indonesia Berjamaah ini adalah koperasi yang menampung uang dari masyarakat yang katanya, kalau menurut berita itu ada 2.900 orang di luar yang pertama ya, karena yang pertama mungkin tidak tercatat ya. 2.900 yang berkaitan dengan modal kurang lebih 12 juta per per lotnya saya nggak tahu, atau per lembar sahamnya 12 juta rupiah. Itu ada sekitar 2.900 orang katanya yang tercatat ya, yang nggak tercatat kita nggak tahu. Terus dari 2.900 orang katanya juga Yusuf Mansur sendiri yang ngomong ya, walaupun ya kita nggak pernah tahu, itu sisa 400 orang yang belum dibayar investasinya kepada Yusuf Mansur. Dari Yusuf Mansur ke investor ya, dan akhirnya menggugat. Nah, yang menarik adalah teman-teman, dari investasi tersebut ya, yang seharusnya itu kan masuk melalui Koperasi Indonesia Berjamaah, yang pada akhirnya masuk Koperasi Indonesia Berjamaah, itu investasi itu kalau kita lihat dari runtutannya, dari runtutan pemegang sahamnya, investor ini sahamnya adalah 0. Koperasi Indonesia Berjamaah itu sahamnya 0, dan itu sampai terakhir saya cek masih 0. Nah, terus kemudian teman-teman, karena ada desakan seperti itu, katanya si ketua koperasinya pada akhirnya dijadikanlah sebagai orang yang bertanggung jawab di di hotel itu. Nah, teman-teman, terkait dengan ramainya hal tersebut, nah saya mencoba datang di malam minggu ya, di malam minggu beberapa waktu yang lalu, malam minggu, karena berkaitan dengan video yang mengatakan, ini mantan karyawannya, bahwasanya di sana sering ada kalau misalkan itu kan itu hotel syariah ya, yang katanya itu digunakan untuk investasi untuk jamaah haji dan umroh. Dan kenapa sih mengatakan si pengacaranya, salah satu pengacara, ini kan usahanya belum berhasil, nggak ada pendapatan, belum menguntungkan gitu. Nah, kita perlu cek teman-teman, apakah memang seperti itu usahanya yang belum berhasil, belum rame, atau karena manajemennya atau pengelolanya yang kurang baik. Nah, dulu perusahaan ini kan dikelola oleh katanya ya, itu dikelola oleh Horizon, dan akhirnya dikelola sendiri katanya.
kalau kita cek ya teman-teman, ternyata dari video yang saya dapatkan di malam itu kondisi malam minggu ya. Malam minggu itu kan ramai sekali. Kalau kita melihat malam minggu itu ramai sekali, berarti seharusnya ini di jalan masih ramai teman-teman. Kita bisa lihat nanti di videonya, itu kan di jalan ramai ya. Itu jam 11-an kurang lebih ya saya video itu, dan itu masih ramai di sana. Dan saya tanya ke beberapa orang di sana ya memang di sana ya nggak pernah sepi gitu ya. Terus saya juga tanya teman-teman, kok gerbangnya nggak ditutup? Ini apakah nggak ada penjaganya atau gimana? Katanya nggak ada, cuma ada security hotel katanya. Nah terus keamanan mobil-mobil ini gimana? Sementara kan lokasi antara yang depan dengan yang belakang itu kan cukup jauh ya. Dan kalau terjadi kayak pencurian kayak apa, mungkin security-nya nggak kelihatan gitu ya. Katanya ya nggak apa-apa karena dijaga dari security. Nah terus bagaimana kalau misalkan ternyata blok itu termasuk dari tanggung jawab itu Hotel City gitu ya misalkan, atau itu sudah menjadi masing-masing bagian atau bagaimana? Ya tanggung jawab masing-masing katanya. Cuma security hotel itu ya ikut ngawasin gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat dari sana, kita melihat ada hal yang seharusnya cukup fundamental adalah tentang aplikasi atau misalkan tentang promosi yang digunakan hotel ini. Kenapa hotel ini kok nggak rame? Kalau teman-teman lihat kan mobilnya cuma berapa biji ya. Kenapa hotel ini nggak rame? Kenapa hotel ini sepi? Ada banyak faktor teman-teman. Pertama mungkin ya promosinya kurang. Keduanya mungkin orang nggak mau berkaitan menginap di sana karena berkaitan dengan investor yang belum selesai. Mungkin saja. Keduanya ya mungkin seharusnya dikembalikan. Maksudnya dikembalikan kepada umat itu ya, sehingga nanti umat itu akan merasa bertanggung jawab untuk menginap di sana, karena itu kan uang umat kata Yusuf Mansur sendiri. Dan Yusuf Mansur juga katanya ya bertanggung jawab gitu ya, tapi kenyataannya ketika diminta bagi hasil atau keterangan bisnisnya bagaimana, jangankan keterangan bisnis ya, dipanggil salah satu perwakilan dari pemegang sahamnya juga nggak ada sama sekali. Jadi menurut saya Yusuf Mansur ya cuma omdo aja gitu ya. Nah gitu teman-teman, dari kita pengawasan dari hotel itu cuma berapa biji yang nyala dari kamarnya. Itu kan saya lihat dari cukup siang ya. Jadi kalau siang-siang itu kan lampunya masih nyala harusnya. Dan berapa lantai yang nyala kelihatan gitu ya. Cuma ya mungkin sekitar berapa biji lah, karena ada tamunya masih gitu ya. Cuma berapa biji tamunya. Jadi bayangin aja kalau malam minggu okupansinya cuma 10%, udah pasti perusahaan itu cuma bisa menutup kebutuhan karyawan dan operasional aja. Wajar kalau misalkan perusahaan itu tidak memberikan return kepada investor. Saya katakan wajar ya. Nah, tapi yang tidak wajar adalah ketika investor itu tidak dilibatkan sebagai pemilik saham di sana. Itu tidak wajar. Gak ada sama sekali kepemilikan saham, ini saham yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada sama sekali. Jadi aneh kan? Nah, mungkin itu kualat dari sana. Seharusnya uang masyarakat ya dikembalikan kepada masyarakat. Nah, 8% yang dijanjikan Yusuf Mansur itu tidak pernah ada sama sekali. Nah, keduanya memang bisnisnya sepi ya, karena gimana nggak sepi, orang masyarakat itu yang seharusnya dilibatkan nggak dilibatkan, ya sepi, nggak ada yang mau ke sana. Orang investor yang kayak misalkan investor yang mendirikan sebuah yayasan Islam yang investasi di sana nggak dilibatkan. Kalau dia dilibatkan mungkin kan jamaah umrohnya nginepnya di sana gitu. Sementara ya nggak dilibatkan dalam tanda kutip, sahamnya nggak ada di sana gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi bayangin aja perusahaan ini
nanti saya pikir ya, yang sebelahnya kan udah jelas ya itu mati semua. Karena saya lihat itu, kalau saya lihat ceknya ya, dicek itu kelihatannya nggak ada yang keluar sama sekali. Dan kalau itu memang santri perempuan, masa sih nggak ada yang belanja ke bawah? Kayaknya yang sebelah memang tutup, mati total soalnya, nggak ada yang nyala lantainya, gitu ya. Ya, jadi menurut saya begini teman-teman, nanti dengan alasan tertentu Yusuf Mansur itu akan menjual hotel tersebut ke pihak lain gitu ya. Dan kita lihat apakah uangnya akan dikembalikan oleh Yusuf Mansur ke masyarakat atau tidak, ya saya nggak tahu. Ya saya rasa karena menurut Pak Iqbal, Yusuf Mansur itu orang pelit sekali, saya rasa Yusuf Mansur tidak akan mengembalikan. Dan kita tunggu aja matinya bisnis Yusuf Mansur di bidang perhotelan. Kenapa? Karena ya sepi. Kalau operasional aja nggak ketutup, ya Yusuf Mansur modalnya dari mana? Gitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.